Ya, pemirsa, potensi wisata Danau Toba memang luar biasa. Nah, hal inilah yang membawa seorang pemuda di sana membuat rumah singgah gratis yang bernama Jabu Sihol bagi wartawan. Wisatawan maksud saya. Aduh, mohon maaf. Nah, ini agar semakin tertarik untuk berkunjung ke sana. Nah, tapi ada yang unik nih pemirsa. Pemilik rumah singgah Daniel Ompusunggu ini memberikan fasilitas penginapan gratis. Namun dengan syarat wisatawan ini harus mengenal lebih dekat dengan budaya suku Batak. Mengapa demikian? Kita akan langsung panggil saja. Hai Daniel. Silakan bergabung, Daniel. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Nah, ini anak muda. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Iya, ini dapat panggilan dari mana sih ya? Mau bikin rumah singgah yang gratis untuk wisatawan begitu. Tapi nanti dijawabnya setelah yang satu ini begitu ya. Boleh. Oke. Jabu Sihol adalah sebuah rumah singgah gratis yang berada di Jalan Batorop, Kelurahan Sian Negara, Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Tak sekedar tempat beristirahat, namun wisatawan yang menginap akan diajak berkontribusi untuk kota Siantar dan Danau Toba. Mereka diajarkan cara memasak makanan khas Batak, mempelajari tarian Batak, berkebun dan bercocok tanam, mengikuti kegiatan sosial, hingga mengarungi Danau Toba dengan menggunakan solu atau sampan kecil yang terbuat dari bambu. Ide kreatif ini muncul dari seorang pemuda bernama Daniel Ompusunggu. Bagi Daniel, cara ini cukup efektif guna mengangkat potensi wisata lokal serta meningkatkan perekonomian warga. Rumah singgah Jabu Sihol. Tanya dulu deh. Tadi sebelum jawab pertanyaan saya pertama, Jabu Sihol itu artinya apa, Daniel? Ya, Jabu Sihol itu dari bahasa Batak. Jabu itu rumah, Sihol itu rindu. Gitu. Kenapa namanya rumah rindu? Supaya wisatawan yang udah pulang dari Jabu Sihol rindu untuk kembali lagi. Semoga. Nah, kalau tadi itu panggilan utamanya dapat dari mana ya? Mau buat rumah singgah yang gratis begitu? Ya, sebenarnya bikin rumah singgah gratis ini terinspirasi karena pulang kampung yang terpaksa. Karena terpaksa, maksudnya begini, terpaksa tapi jadi dapat berkat gitu ya. Dapat berkat, jadi 2013 saya dipaksa pulang ke Pematang Siantar karena kondisi papa juga sedang sakit. Jadi biasanya di budaya Batak itu anak laki-laki paling kecil yang disuruh pulang kampung untuk menjaga orang tua. Gitu. Cuma pada saat itu saya masih susah untuk memutuskan pulang kampung karena sudah kuliah di Bandung, terus kerja di Jakarta. Masa sih aku harus pulang lagi gitu. Tapi selama 1 tahun bergumul akhirnya memutuskan pulang ke Siantar. Kebetulan keterima kerja di Siantar. Nah, cuma pas di sana di Siantar jadi banyak waktu untuk eksplor Siantar dan Danau Toba semenjak pulang ini. Nah, dari situ akhirnya oh iya ini potensinya bagus sekali. Dan ini harus dipublikasikan gitu. Dan saya berangkat juga bahwa tidak akan ada orang yang mau menghabiskan duit untuk tempat yang mereka belum tahu sebelumnya. Jadi saya bikin konsep Jabu Sihol gratis ini, rumah singgah gratis ini, biar mereka datang dulu. Nah, waktu mereka stay 2 hari atau 3 hari, di waktu yang sama aku punya kesempatan untuk menjelaskan objek wisata apa aja yang ada di Siantar dan Danau Toba dan culture-nya seperti apa. Tapi kita kalau sebagai wisatawan justru enak banget ya. Yang satu sudah gratis gitu kan, yang dua udah dapat guide gratis juga gitu kan. Syaratnya kan itu gitu, ingin tahu. Jadi sudah berapa banyak wisatawan yang hadir dan sudah berapa orang yang kembali rindu untuk kembali ke Jabu Sihol? Ya, jadi sejauh ini Jabu Sihol itu berdiri di 13 Juli 2016, jadi kurang lebih 2,5 tahun. Ya, tapi sudah ada 3.000 wisatawan dari 30 negara. Oke, sebentar. 3.000 wisatawan dari 30 negara. Itu kamu promosinya lewat apa? Jadi pertama itu promosinya di Juli 2016 saya ada lagi ke Danau Toba, terus ketemu sama wisatawan namanya Andrew dari Ukraina. Jadi aku ajak dia untuk keliling Danau Toba, saya menawarkan diri untuk bawa dia ke Danau Toba, keliling Danau Toba untuk ngasah bahasa Inggris saya juga gitu. Jadi saya nekat aja ngajak dia. Kebetulan dia mau, terus saya ajak ke Jabu Sihol, rumah singgah gratis ini. Nah, dari
Andrew ada dia merekomendasikan ke temannya, jadi sustainable begitu. Baik, ini Ya. tapi kan mungkin dibilangnya rumah singgah gratis, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya gratis karena sebenarnya kita tukar pengalaman, Betul. tukar ilmu Tukar begitu. ilmu, Jadi betul. wisatawan bisa mengajarkan bahasa Inggris Ya. atau bahasa lainnya Betul ke sekali. warga di sekitar begitu Ya, kan kurang betul, lebih ya. ya. Nah, bagaimana Widya kalau kita tanyakan langsung saja kepada salah satu wisatawan yang sudah pernah tinggal di Jabusi Hall. Oh, oke. Ini dari New York, Amerika Serikat, ada Wow. Louis. Louis, hello. Hai Luis. Hello, everybody. Hi, Louis. When did you visit Jabusi Hall in North Sumatra? Can you tell us? Yeah, last year I had the opportunity to visit Jabuti Hall. Through Jabuti Hall, I went to Siantar, Lake Toba, and the orangutan forest. And how was your experience? Tell us about it. My experience was incredible. Actually, I've been encouraging everybody to reach out to Jabuti Hall. Yay, thank you. Yeah, so Louis, if you can describe Jabusi Hall or Lake Toba in 3 words, how you define it? The 3 words would be experience, nature, Yeah, and sharing. and sharing. Okay, so but what did you share? Because we know that there is you don't have to pay anything if you have to stay in Jabusi Hall. But what did you do? What did you contribute in return? You know, I've been spreading the word. I'm a long-term traveler. I have a lot of interaction with people around the world, and I've never been in a place that allowed me to share with people the way we did it through Jabusi Hall. Every moment was a different experience. I got to understand the culture from Sumatra, which is, as an American, and I have a lot of interaction from people from there. We experience music, we experience food, we experience nature. So all the time we were having a wonderful experience. So it turned into a 4-day trip into something that definitely needs to be shared out. Okay, so here in studio we have Daniel. Daniel, ada yang ingin disampaikan? Would you like to say something to Luis? Thank you, Luis, for your time. And I'm waiting you come back again to Pematang Siantar and Jabusi Hall. See, we're waiting for Oh, you to that's come a fact. back. Okay, thank you. Thank you very much for joining us, Louis. Have a good Stay day. warm and stay safe in New York. True. Okay, we will. Thank you very much. Thank you, bye Luis. Oke, so, tadi itu salah satu pengalamannya ya. Tapi Ya, betul. bagaimana dengan yang wisatawan yang sempat ikut berkontribusi membiayai siswa yang tidak mampu di sekitar Jabusi Hall? Ya, jadi 2 bulan yang lalu ada wisatawan juga dari New York juga namanya Pierre. Dia memang traveling sembari melihat potensi sekolah-sekolah mana yang benar-benar butuh bantuan gitu. Jadi dia bergerak di bidang pendidikan. Dalam waktu 24 jam saya bantu arrange untuk meeting, ketemu sama kepala sekolahnya dan ketemu langsung sama siswa yang memang butuh bantuan gitu. Jadi Pierre mengapresiasi dalam waktu 24 jam bisa terorganize semuanya. Akhirnya keesokan harinya dia decide untuk membantu Sarah Manik namanya, salah satu siswa di Tomok Samosir. Kebetulan memang dia punya niat untuk belajar yang bagus berdasarkan info dari kepala sekolah juga dan orang tuanya juga, tapi secara ekonomi keluarganya kurang mampu. Akhirnya Pierre memutuskan untuk membantu kebutuhan Sarah untuk 1 tahun sekaligus. Dan Pierre juga memutuskan untuk membantu sekolah itu untuk kayak pembangunan toilet, pemberian laptop untuk jangka waktu kurang lebih 7 tahun. Oke, tapi dari tadi kalau kita lihat WNA, yang ini juga WNA. Nah, WNI-nya apa kabar nih? Ada juga kah yang justru terinspirasi mungkin untuk membuat Jabusi Hall selanjutnya, atau justru ingin, oke deh kita sama-sama bantu yuk untuk maintain mungkin dari teman-teman di Sumatera Utara? Ya, sejauh ini sebenarnya ada beberapa warga negara Indonesia juga yang datang ke Pematang Siantar dan stay di Jabusi Hall, dan saya ajak mereka mengajar anak-anak di sana, di sekolah-sekolah, di rumah belajar yang ada di Danau Toba begitu, bikin games atau sharing profesi. Karena kan di Sumatera Utara biasanya kalau ditanyain mau cita-citanya mau jadi apa, itu sangat terbatas gitu. Misalnya hanya beberapa profesi yang mereka pengen gitu, tapi karena mereka belum tahu profesi yang lain. Jadi kalau ada misalnya
teman saya yang misalnya yang pramugari, dia sharing gimana sih pramugari, akhirnya si anak ini tahu gimana sih kegiatan sebagai pramugari. Yang dokter teman saya ajak ke situ. Oke, saya Jadi mau dari datang deh berbagai ke sana. macam profesi. Tapi tidak pernah putus ya ini kalau soal berbagi ilmu ya. Tapi Daniel Ompusunggu, terima kasih sudah berbagi inspirasi kepada Newsline untuk siang hari Sama-sama. ini. Semoga kegiatannya mendatangkan manfaat untuk wisatawan Betul. di sekitar Sumatera Utara ya, terutama Danau Toba dan Jabu Sihol, Ya. dan tentu mendatangkan manfaat yang lebih banyak Betul. bagi komunitas di Ya. sekitarnya. Terima Benar kasih. ya, saya besok datang ke sana loh. Iya, ditunggu. Kita akan buktikan nanti. Dan pemirsa, usai jeda, Newsline akan menghadirkan kisah perjuangan para guru honorer demi mencerdaskan anak bangsa. Tetaplah bersama kami di Newsline, pemirsa.